A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wal malaqa wal maqalatur rabi'ah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al kawakibu amanun li ahdi samai. Fa ijantasarat kana qada ala ahli samai. Wa ahlu baiti amanun li ummati. Fa idza jala ahlu baiti kana qada'u ala ummati. Wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu ay muttu kana al qada'u ala ashabi. Wal jibalu amanun li ahli al ardi fa idza dhahabat kana qada'u ala ahli al ardi. Adapun pembicaraan yang keempat, telah bersabda oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al kawakibu amanu li ahli sama fa ijantasarat ay tafarraqat kawakibu kanal qadaul al hakimul ilahi ala ahli sama min intidari wa tay wa mauti malaikati fiha. Kata Nabi, bintang-bintang itu, kawakib itu boleh dikatakan bintang. Kalau arti yang sebenarnya nujum itu adalah bintang. Kawakib itu artinya benda laut, benda angkasa, itu kawakib namanya. Planet-planet itu kalau di dalam kitab itu disebutkan adalah kawakib, itu termasuk daripada benda-benda langit, termasuk bintang macam-macam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bintang, planet-planet yang ada mengelilingi bumi ini, itu adalah keamanan bagi ahli sama. Amun inya bebentukan kiamat harinya. Amun inya bebentukan Yasidin apabila intasarat, apabila inya itu sudah pecah, tahambur tafarrakat Yasidin. Itu berarti adalah qada Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala terhadap itu penghuni daripada langit itu. Jadi kalau kita melihat bintang misalnya berbenturan atau jatuh, itu qada jersidin daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada bahagian daripada penghuni langit itu. Imma adanya itu adalah kematian malaikat jersidin, jar Nabi. Jadi bisa jadi itu min bintang gugur misalnya lah itu. Orang biasanya kalau bintang gugur lalu berdoa aja kabul hajatnya. Itu bahagian daripada jersidin adanya qadanya. Intidari watai wa mautil malaikati fiha Jasidin. Itu diantaranya bila ini hancur itu pertanda bumi itu dilipat Jasidin. Bumi itu dilipat atau pertandanya matinya malaikat. Malaikat bisa mati juga lah, bisa. Karena makhluk juga. Malaikat tuh mati juga. Kalau pang misalnya kada mati kada. Karena semua makhluknya pasti mati. Kullu nafsin jaikatul maut. Di waktu di akhirat nanti ditanya, wahai malaikat, ketika tiupan pertama matian seberataan makhluk. Ditanya Allah Ta'ala, siapa yang kada mati lagi? Habis sudah jaranu je malaikat, ada lagi Allah Ta'ala ikam yang belum mati. Cabut Allah Ta'ala yang seikung itu. Malaikat yang sangkakala itu Israel itulah dicabut sidin. Dicabut sidin. Disitulah dikatakan wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal disitulah Allah Ta'ala sendirinya. Kada ada lagi yang lain. Hanya sidin aja sorangannya sendirinya. Wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau malaikat kada mati bisa. Makanya kalau kita membaca doa arwah pasti kita ada membaca ya lah. Baca doa arwah, summa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa qarrubin ya. Artinya kita berhadiah itu kepada malaikat muqarrabin. Nah, itu ada hadiah kita karena mereka itu makhluk juga.
Jin itu sekian ribu tahun pun dia hidup tetap mati karena makhluk namanya. Nah itu kullu syai'in fana, kullu syai'in khaliqun. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa. Apa aja pasti binasa. Namanya kada baka namanya. Jadi kita meyakini setiap sesuatu itu kada baka. Yang baka itu cuma sifat Allah Subhanahu wa taala aja yang baka. Itulah namanya jad. Arti baka itu pulang kada bisa berubah. Kalau bang piannya berubah mati aja kada. Berubah itu nak kada boleh. Sifat Allah taala itu namanya baka. Jad Allah taala baka aja. Sekian ribu tahun Allah taala itu kada berubah. Kalau pang berubah misalnya 1000 tahun, misalnya Allah Ta'ala sekian juta miliar tahun, Allah Ta'ala daripada menjadikan bumi ini, wah ini tuha saku Allah Ta'ala sudah aja. Kada betuhaan. Kalau pang Allah Ta'ala tuh wah ini tuh tulian saku aja. Kada. Arti baka tuh kada berubah sedikit pun daripada jad tuh baka namanya. Itu namanya baka itu. Jadi kita harus paham baka itu bukan berarti kada mati aja, kada. Tetapi yang namanya baka tuh kada berubah daripada sesuatu apapun. Seandainya berubah Allah Ta'ala tuh pendengarannya aja berubah. Tutulian misalnya kada mendengar, berarti Allah Ta'ala tuh kada bersifat jamal, kada bersifat wahdaniyat namanya. Sama dengan makhluk. Kita ini di awalnya kada mendengar. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita dijadikan di awal itu mendengar dulu. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Mendengar, melihat, lalu kita punya perasaan. Itu kita berurutan. Allah Ta'ala itu kada mengganggu lah pendengarannya, kada mengganggu akan penglihatannya. Penglihatannya kada mengganggu akan pendengarannya. Dan pendengaran dan penglihatannya itu kada mengganggu akan ilmunya. Ya. Jadi satu kesatuan. Mun kita ini kan kalau melihat dengan mendengar itu bisa kada mendengar kita. Melihat orang asik di pandiri kawan. Oi. Kita ini asik mendengar, asik melihat. Kada mendengar kita kalau dipanggil orang. Itu namanya mengganggu pendengaran kita akan penglihatan kita. Kada bisa satu kita melihat itu fokus langsung mendengar, kada bisa. Ada juga kita mendengarkan ya. Orang lewat di hadapan kada tahu. Nah itu seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kada mengganggu sifat-sifatnya tuh akan yang lainnya. Nah itu artinya Allah Ta'ala tuh baka namanya. Mendengar yang jauh sama dengan yang parak. Mendengar yang tersembunyi, yang berbunyi dan tidak berbunyi, sama pendengaran Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu bisa mendengar sesuatu yang berbunyi dan kada berbunyi. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu diliputi oleh kebesaran sifatnya Allah Ta'ala. Kada bisa pisah dengan sifatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau orang mesra misalnya di sifat samanya Allah Ta'ala, di sifat samanya, di sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesra seseorang itu, maka dia akan tenggelam di dalam kesempurnaan sifat samanya Allah Ta'ala itu. Tenggelamnya di dalam sifat samanya itu. Dia mendengar juga. Mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Makanya ulun sering mengatakan, orang yang dalam keadaan ma'rifatullah, dia tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala, maka orang yang kada bisa didengar orang mendengar. Termasuk dirinya, hatinya, batinnya, jantungnya berzikir mendengarnya. Termasuk rumput di jajaknya misalnya berbunyi. Nah, kesakitan itu bahagian daripada orang yang mesra dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita itu mesra. Kalau kita mesra dengan seseorang, mesra seseorang itu cinta kita dengan seseorang, maka perasaan kita ini bisa satu dengan orang itu. Apa yang dirasakan orang itu bisa kita merasakan itu. Kenapa? Karena mesranya terhubungnya tadi. Karena kita senantiasa bertakluk dengan seseorang itu. Makanya seorang guru dengan murid itu kadang-kadang perasaannya bisa sama. Apa yang dikehendaki gurunya kadang-kadang tahunya. Apa yang dirasakan oleh gurunya biasanya tahu. Itulah orang itu namanya pisirnya panah. Sir dia itu panah dengan gurunya. Rahasia daripadanya itu apa? Yaitu tahabbub, sama-sama mencintai. Sirnya itulah yang sama, yang bisa sama dengan gurunya tadi itu. Itulah mahabbah namanya. Mahabbah. Kenapa jadi mahabbah? Bila mahabbah itu senantiasa tajali orangnya, nampak dengan dia. Kalau dia cinta itu, gurunya tadi nampak dengan dia, maka dia itu senantiasa bisa merasakan sir daripada gurunya. Karena apa? Karena dia selalu membayangkan zahirnya kiri, kanan, muka, belakang, yang nampak cuma gurunya. Nah itulah orang tadi bisa terhubung sirnya dengan gurunya itu. Itu diantaranya lah. Panjang kisahnya kemana-mana. Nah, masalah. Nah itu diantaranya. Jadi sidin, kalau langit sudah terpecah
kawakib itu tercerai-berai, itu petanda qada Allah Ta'ala telah berlaku. Seberatan ketentuan Allah Ta'ala. Bisa juga jasidin matinya malaikat. Namun hari kiamat berarti terjadinya kiamat. Karena planetnya sudah berbenturan, kada lagi beridar di porosnya masing-masing. Ngalam. Wa ahlu baiti wa juriyati amanun li ummati fa idza jala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati min zuhuril bid'ati wa galabatul ahwa wa ikhtilafil aqaid wa zuhurur rum wa ghairiha. Jersidin kalau jersidin kadada ahli baitku tu jersidin keluargaku, juriyatku tu jersidin amanun li ummati adalah sebagai keamanan, benteng daripada umatku. Apabila kadada lagi jersidin juriyatku ni kadada lagi, ujar Nabi, kata Nabi, maka jersidin kana qada'u ala ummati, maka jersidin ketetapan Allah Ta'ala itu terjadi atas umatku itu. Apa yang terjadi? Min juhuril bid'ah, jersidin daripada nampaknya bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum syariat. Sudah bila kadada lagi orang nang ahli nya juriyat inilah ada yang mengatakan adalah para ulama. Makanya kita tuh bersalawat ya kepada keluarga Nabi ya. Itu menurut Imam Syafi'i, kalau imnya juriyat itu termasuk namanya adalah para ulama. Dalilnya di mana? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang bisa mewaris daripada harta itu siapa? Keturunan. Menurut orang lain kada mungkin. Disitulah mengatakan bahwasanya termasuk kaum muslimin itu adalah pewaris muslimin yang alim, yang ulama, yang mempunyai ilmu itu termasuk daripada zuriyah. Makanya di dalam bersalawat itu wa ala alihi ja. Wa ala alihi itu dua tafsirnya. Ada memang keluarga sidin benaran, ada yang memang adalah para pewaris daripada Nabi tadi, ulama. Jadi wallahu alam siapa mengambilnya, wallahu alam. Nah, mengambil yang ulama boleh, yang mengambil yang benar-benar juriyatnya boleh. Itu keamanan nujar sidin. Bila itu kadada orang nama waris daripada Nabi ini, maka umat kuzin terjadi qadha ketentuan. Daripada apa? Wagalabatul ahwa jasidin. Mengalahkan hawa nafsunya banyak. Orang itu menuruti hawa nafsunya, bid'ah timbul. Itu karena kadada lagi nang yang mengajarkan akan ilmu. Wa ikhtilafil aqaid, dan berbeda-beda aqaidul iman, akidah-akidah. Nah ini banyak kita ini, wah ini itulah. Banyak akidah-akidah, maksudnya akidah itu dasar-dasar agama itu banyak berbeda-beda. Kalau kita kan sudah positif, nyaman kaitan. Kalau kita nang kada Syiah, yang Syiah lain lagi akidahnya dengan kita. Belum lagi agama-agama macam-macam akidah kita ini sudah wah ini. Yang kita di kampung tuh namun kada ada ulama nama melajari kita. Akidah tauhidnya banyak berbeda-beda. Ya seperti ulun sampaikan tadi tuh. Belajar ilmu tauhid, kada ada belajar ilmu tauhid, langsung belajar ilmu ma'rifat. Kada bisa kita tuh belajar ilmu ma'rifat tuh langsung tuh kada bisa lah. Kada bisa. Bukan berarti kada boleh, kada. Belum waktunya lagi kita itu belajar ilmu ma'rifat, tetapi ilmu tauhidnya kada ada. Orang untuk mencapai ma'rifat itu belajar dulu musahadah namanya. Amun kada belajar tauhid, apanya yang dimusahadahkan? Amun kada tahu sifat Allah Ta'ala, apa yang digambarkan? Yang kita bayangkan kayak apanya? Amun kada tahu. Jadi tauhid dulu belajar. Kada usah nang macam-macam ilmu nang tinggi-tinggi. Kepentingannya kada sembahyangan, kada berpuasaan. Itu akidah itu berarti rusak. Siapa yang mengajarkannya? Orang kita juga. Kebanyakan yang mengajarkan ini mengerti ilmu nahu gin kada. Artinya ini belajar mendengar-dengar aja. Berdengar aja sampai akan kada mengerti. Ilmu hakikat ini belajar dulu ilmu tauhid, belajar bujur-bujur, berduduk beristilah dengan guru, belajar satu-satu, belajar bujur-bujur. Jangan sana tuh harus ilmu ma'rifat, belajar ke situ langsung ilmu ma'rifat. Arti wujud kidam kada mengerti. Iya tadi jar ulun. Amun kada mengerti sifat baka, kada mengerti sifat baka aja gin salah sudah. Mengaku Tuhan banyak. Mengaku Tuhan banyak. Mengaku dirinya Tuhan, mengaku Tuhan itu namanya kada baka kita ini. Di situ aja salah sudah. Kada mewujudnya.
Kada mengerti sifat wujud kan kada mengerti. Arti wujud Allah Ta'ala tu laisa kamitslihi syai'un, sifatnya laisa kamitslihi syai'un, kada mengertinya. Kada mengerti langsung ujar gurunya, iya seberatan tu ya Allah Ta'ala sudah, ikam tu jadi am sudah. Artinya puncaknya sudah aku pelajari ini. Kada tahu itu masuk ke Jabariyah kah, ke Qadariyah kah. Kada tahunya. Semata-mata Allah Ta'ala nak memperbuat seberatan. Nah itu bila Allah Ta'ala kada hendak sembahyang, kada hendak puasa, Allah Ta'alanya tadi itu. Berarti itu. Jadi kita jangan sampai belajar ini kada bujur-bujur belajar. Bujur-bujur batu makninah ujar orang bahari itu. Ulun bahari itu belajar kayak itu juga. Mendat orang guru ilmu ma'rifat itu belajar orang nih, datangi orang itu. Bujur juga pastilah belajar ilmu ma'rifat. Cuma kita nih mengamalkan sesuai yang apa diperintahkan guru. Diamalkan. Tapi kita belajar juga tauhid dari wujud, qidam, baka, mukhalafatul dari sampai mutakalim itu. Belajar bujur-bujur sampai kita paham. Kita belajar itu belum tentu paham. Kita inilah belajar belum tentu paham. Tapi kita mengamalkan ilmu itu nanti baru diberi paham. Orang itulah paham belum tentu dia mengerti sebenarnya nanti. Belum tentu. Pian ahli ilmu ma'rifah, ilmu tauhid tuh. Pian bawa berdebat terus, itu kadang menjadikan pian ma'rifat. Kadang menjadikan ma'rifat. Karena belum lagi memusahadahkan ilmu itu. Bujur-bujur menghayati itu nah belum. Kita ini menghayati dulu, dihayati setiap sifat-sifat Allah Ta'ala tuh dihayati, direnungkan dulu, jangan didebatakan. Direnungkan, ditapakurakan. Namanya kita tuh masuk kepada hakikat namanya. Masuk kepada hakikat. Oh, Allah Ta'ala ini bersifat maujud. Wujudnya laisa kamitslihi syai'un. Oh, aku ini maujud juga, tapi aku ini ada sesamaannya. Aku ini ada samanya. Setiap ada yang samanya berarti bisa mati. Yang satu yang sama aku ini bisa mati, berarti aku ini bisa mati juga. Seperti itu dirasakan. Bila inya jatuh samalah, sama bentuknya, sama sifatnya. Bila inya satu tu bisa mati, berarti satunya bisa mati. Bila satunya bisa hancur, satunya bisa hancur. Berarti aku ini lain berarti. Lain aku berarti. Sifatku ini diusahakan. Melihatku ini pakai alat, mendengarku pakai alat. Sedangkan Allah Ta'ala melihat, mendengar kada pakai mata, kada pakai telinga. Sedangkan aku ini pakai telinga. Beda berarti. Berarti aku ini mendengar dengan alat, dengan benda, dengan sesuatu yang bila kada ada itu kada bisa melihat. Jururang aku melihat dengan mata juga ya. Pacul bang mata tu andak melihat lainnya. Kada melihat. Berarti penglihatan itu pemberian Allah Ta'ala. Pendengaran pemberian Allah Ta'ala. Bukan kita yang mendengar, bukan telinga yang mendengar berarti. Telinga ini alatnya untuk mendengarnya di situ. Pacul telinga itu andak ditawing mendengar lainnya, kada mendengar. Berarti pendengaran itu bukan dengan telinga, berarti pemberian. Ada orang bertelinga kada mendengar. Nah berarti di situ kita melihati, oh pendengaranku ini diberi Allah Ta'ala. Di situ kita sadar mengetahui bahwasanya seluruh yang ada diri kita ini berarti milik Allah Ta'ala. Karena semua yang ada pada diri kita ini diberi oleh Allah Ta'ala. Nah di situ kita akidah kita belajar di situ. Belajar bujur-bujur. Hanyar kayak ini diberikan paham yang sebenar-benarnya paham tadi itu ketika seseorang sudah melewati namanya memusahadahkan itu sifat, mentafakurkan itu sifat 20 tadi itu. Yaitu masuk dengan nangannya kalau orang musahadah itu namanya masuk kepada hakikat namanya. Nah setelah dia masuk kepada hakikat baru dinampakkan oleh Allah Ta'ala hakikat yang sebenarnya. Siapa yang mendengar sebenarnya. Jadi panjang perjalanan kita itu. Kada bisa kita nih sifat 20 itu belajar yang bawa hafal tamat sudah selesai aku guru sifat 20 kada kayak itu. Kada kayak itu. Jauh lagi kita itu mengamalkan dulu, direnungkan dulu. Orang tuh lah kalau ilmu nahu tuh hafal, anggaplah jurmiyah dia hafal ilmu nahu. Itu belum tentu mengertinya. Ulun banyak hafal jurmiyah itu kawan ulun. Selokalan itu paling lawas dia menghafal jurmiyah itu 15 menit. 15 menit paling lawas. Al-kalamu huwa labdul muraqabul mufidu bil wadi wa samu salasatun ismun fi'lun harfun jalil mafalisun yu'rabu bi khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa huruful habdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi urba wal ba wal kaf wa mimu wa huruful habdi wa hiya adalah mi wa hiya wa hiya wa ba wa ta
tahu. Itu hafal terus, itu babul i'rab itu terus hafal, dari belakang punnya hafal ke muka, dicabut pun hafal, ditakuni kada tahunya. Dan orang hafal belum tentu mengerti. Habis itu orang tuh mengerti pulang, hafal pembagiannya belum tentu paham. Suruh baca kitab belum tentunya dapat. Jadi-jadinya padahal sudah hafal di kepalanya tuh, belum lagi, belum tentu dapat. Nah itulah. Jadi ilmu itu setiap kita mengamalkan akan terbuka rahasianya. Ilmu apa aja itu pasti kalau kita tekun ya terbuka rahasianya. Itu sudah ada di Quran. Man alima wa amila alamallahu ilman lam ya'lam. Orang yang mempunyai ilmu lalu diamalkannya dulu, nanti diberikan Allah Ta'ala ilmu yang inya kada tahu datangnya tuh ilmunya tadi. Bisa laduni, bisa juga langsung dapat. Orang tuh lah belajar ilmu alat nih lah, mahapali aja terus. Dihafalinya, itu kada paham kadanya tuh. Membaca kitab tuh nya kada tahu kapannya bisa membaca kitab tuh nah, kada mengertinya. Bisa surangannya. Nah, makanya kalau sudah mengerti ilmu nahwu tuh pian membaca kitab ini, itu namanya ilmu yang diberikan Allah Ta'ala adalah kita. Pian tuh hendak membaca kitab ini lah, ini nak kada berbaris lah nah, kada berbaris. Sebelum pian membaca kitabnya nih nah, barisnya tuh keluar bahasa ulun tuh. Di sini tuh keluar surang barisnya. Kenapa? Karena ilmu caranya tadi pian sudah ada tahu. Sama orang menyetir mobil adalah pian menyetir mobil bisa belajar tuh lah. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3. Belum dipadahkan lubang. Tetapi kalau sudah mahir gina pian, kapan menjejak rem, kapan memasukkan gigi, kapan menggas tuh pian tahu. Kalau pengennya ini bila lubang, kada ada lagi memikirkan yang melajari dulu, kada otomatisnya bisa surangnya. Itu kenapa? Karena kita mengamalkan dari itu. Bahkan itu kada ada di buku teori. Kenapa? Kita seorang yang menjalaninya. Nah, kita menjalaninya sudah tuh kayak itu juga. Karena kalau ilmu sudah dibukakan rahasianya, maka disitulah kita akan mengerti sebenar-benarnya, paham yang sebenarnya. Karena pahamnya bukan dari buku lagi, bukan dari guru lagi, tetapi berdasarkan pengalaman kita sudah diberikan tadi itu. Wallahu alam. Kayak itu tuh di antaranya. Jadi ilmu itu kadang sekadar kita hafal, sekadar kita belajar sudah selesai. Kada bisa. Ilmu ma'rifat itulah ilmu hakikat ini. Biar kada ketemu hakikat yang sebenarnya. Terkecuali pian beramaliyah. Titik. Terkecuali pian ini termasuk orang yang di dalam hadrah Allah Ta'ala, termasuk orang di Allah Ta'ala ikam ini yang kuberi ilmu langsung. Kuberi ilmu langsung tahu ikam ini. Kecuali yang seperti itu sejuta saduniaan belum tentu ada satu langsung nang kayak itu tuh. Langsung nang dapat kayak itu tuh belum tentu. Allah Ta'ala harus saja memberi kita ilmu. Kita beramaliyah. Kada kawa kita sampai kepada Allah Ta'ala, ya kada apa-apa. Karena tugas kita memang beramaliyah. Hendak diberinya ma'rifat kah? Kadakah? Cuma bukti kita ma'rifat ni ialah beramaliyah, itu bukti kita ma'rifat. Ini yang paling banyak ini orang yang mengaku ma'rifat jarang benar beribadat. Ke masjid paling kulir. Bisa ada yang setahun sekali aja, ada yang seminggu sekali aja. Seharusnya orang yang mengaku ma'rifat itu setiap waktu ada di masjid. Karena orang ma'rifat itu nampak sifat kehambaannya, nampak sedikit kehambaannya. Jadi orang yang ma'rifat itu sebenarnya semakin dia beribadah, semakin nampak kema'rifatannya. Ini kada kita ini. Semakin belajar ilmu ma'rifat semakin jauh daripada ibadat. Malah mencela orang yang beribadat. Ini kulit masih buah nikam nih, kerongkong masih buah nikam nih. Dudukakan nang kada kerongkong kayak apa tuh? Nang kada kulit aku melihat nang kayak apa? Ikam sembahyang juhur nang kada kulit kayak apa? Nang ikam pegang tuh napa waktu ikam sembahyang itu? Ikam sembahyang tuh napa yang dipegangi? Yang buju-buju nama ma'rifat ini kita hanya mendengar, jangan hanya menyambat kulit aja. Menyambah kulit gini ya yang sini tuh. Nah isi nah kayak apa tuh? Aku hanya mendengar. Isi itu kada kau diucapkan aja, tapi kamu tahu diisi. Kenapa kada diucapkan? Paling kada buah itu menikam tahu isi buah itu, paling kada kamu bisa mengatakan manisnya itu buah, bentuknya itu buah. Paling kada mengatakan manis, kopi itu manis, kopi itu pahit. Bisa kita mengatakan. Jangan menyambut aja. Jangan menyambut aja. Perhatian bagi orang-orang yang mengaku ma'rifat nang kada bersembahyangan, nang kada bersembahyangan, nang kada berpuasaan. Ma'rifat di mana itu? Ma'rifat syaitani namanya.
Iblis itu kan marifat dengan Allah Ta'ala, tapi nya kada taat. Kita nak kada pernah bertemu Allah Ta'ala ni, pada bertemu Allah Ta'ala lo ampe bersembayangan, berarti umpar siapa kita itu. Nah itu kita peringatan bagi nang belajar-belajar. Mun gurunya kada jelas kada usah belajar. Walaupun yang mengajarkan maksudnya tengrabangnya mengajarkan itu. Walaupun yang masih di atas banyu berduduk, di atas rumputnya berduduk, kawaknya mengajarkan, tapi meninggalkan syariat, jar guru tinggalkan orang itu. Berarti istidrat gawiannya itu dilanjur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Taala. Karena orang yang benar-benar ma'rifat itu menutupi kelebihannya itu, dia aib baginya, menutupi keramatnya itu. Makanya orang yang sudah ma'rifat ini biasanya biasa aja nya. Kada orang yang menampakkan apa-apa kada, karena aib baginya. Karena orang yang masih dalam keadaan yang seperti ini, kita masih hidup ini, bisa aja diubah oleh Allah Ta'ala hati kita tuh. Diubah, asalnya mendapatkan karamat itu lalu kita terpandang karamat. Nah disitulah kita takabur namanya. Bila takabur kada harapan mendapatkan kesenangan di dunia, yaitu mencapai ma'rifat. Ada kan hadis, orang yang sedikit aja di hatinya tuh sifat takabur, kada masuk surga. Surga di dunia adalah kema'rifatan. Makanya kalau kita itu hendak mencapai ma'rifat, hilangkan rasa akuan ada. Rasa kita nambah ilmu, rasa kita nambah amaliyah, hilangkan. Sabarataan itu dipasrahkan semuanya dengan amaliyah kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beramaliyah ini karena Engkau ya Allah menolongi ulun bisa beramaliyah. Sudah seperti itu aja. Ada usah nang kita nang merasa benar kade. Pokoknya ulun ini beramaliyah ini karena anugerah pian, karena rahmat pian. Kadang mengerti kita ilmu hakikat, kadang mengerti kita ilmu marifat. Bila kita mampu menyerahkan bahwasanya seluruh amal kita ini karena anugerah pian ulun ini bisa beramaliyah, tuh lejat tuh kita beribadah. Kalau kadang ada bisa mun kita nang merasa beribadah, kita nang merasa mengajar, kita nang merasa pa'alimnya, kita nang merasa macam-macam sembahyang, tahajud, sabarataan. Nah itu diantaranya itu kalau itu disembunyikan kalau bisa. Kenapa jadi kita harus menyembunyikan? Karena kita yakin Allah Ta'ala itu melihat kita. Di tengah orang banyak dilihat, seoranganan pun dilihat, di tengah hutan pun dilihat, di dalam banyu kita beramaliyah, di dalam laut yang paling dalam tetap dilihat Allah Ta'ala. Di atas bumi, di dalam bumi yang paling dalam dilihat Allah Ta'ala. Di atas langit yang paling dalam tetap paling tinggi tetap dilihat Allah Ta'ala. Jadi kita tuh merasa senantiasa cuma Allah Ta'ala aja yang melihat kita, yang lain kada. Sidin aja yang mengawasi kita, zahir kita beribadah, batin kita beribadah, itu Allah Ta'ala aja yang kita meyakini ilmunya, Allah Ta'ala mengetahui kita. Jadi kita itu beribadah itu seolah-olah berpandir dengan sidin, berduaan dengan sidin, mengaku kelemahan kita di hadapan sidin. Namun kayak itu jar Allah Ta'ala ku nampakkan kena lawan ikam yang sebenar-benarnya ikam lamah ini. Sebenar-benarnya ikam mengaku lemah dengan aku, ku nampakkan dengan ikam. Namun kita merasa harap biarkan ikam. Ya Allah Ta'ala, ku siksa ikam dengan merasanya ikam itu. Nah, kita tuh merasa sedih kena. Bila beramaliyah tuh rasa uyu. Karena apa? Karena kita merasa beramaliyah. Disitulah Allah Ta'ala menampakkan sifat kita itu. Ya Allah Ta'ala bila ikam beramaliyah, rasa ikam beramaliyah, ya silahkan ikam beramaliyah. Ku lepas ikam. Nah itu merasa uyu, merasa busan kena beramaliyah. Kenapa? Kada merasa berpandiran dengan Allah Ta'ala itu. Kada merasa berhadapan dengan Allah Ta'ala itu. Kalau berhadapan dengan orang yang sempurna nyaman kita beramaliyah. Mun ada gubernur, bupati, presiden aja kita beramaliyah di higa sidin tuh bahkan mengantuk. Karena apa? Memandang kebesaran sidin, memandang keelokan sidin ada di higa kita. Itu gubernur, itulah presiden. Itu kita sigar terus. Mun hendak mengantuk dilihat sidin, ketahuan sidin. Nah, seperti itu. Tapi kita ini mun mengantuk guring. Nih, tapi kalau orang di makam hendak bujur-bujur dekat dengan Allah Ta'ala tuh riyadhah dulu ditahani, kayak puasa menahani lapar. Iyalah, menahani begaul dulu dengan orang itu ditahani dulu untuk mendapatkan kelezatan tadi itu. Seperti itu dulu usaha. Sampai kan? Satu lagi lah. Wa ana amanu li ashabi jasidin.
dan aku kata Nabi adalah keamanan bagi itu sahabatku. Fa ija jahabtu, apabila ai mutu, apabila aku sudah meninggal kata Nabi, kana qada'u alal asabi, maka Jarsidin ketetapan itu nanti akan berlaku dengan sahabatku minal fitani wal hurubi, daripada Jarsidin fitnah-fitnah terhadap sahabat itu kan terjadi kalau setelah Nabi meninggal, perperangan terjadi dengan wa irtidad Jarsidin dan orang-orang yang murtad, manirtada daripada orang yang murtad, wa ikhtilafil qulub, dan Jarsidin berbeda-bedanya itu pendapat hati seseorang nanti. Kalau kada ada Nabi kan terjadi itu, jadi pecah Nabi dari waktu sesudah Nabi kada ada lagi. Wal jibalu amanun li ahlil ardi fa ija jahabat, ay jibalu kanal qada'u alal ahlil ardi, apabila Jarsidin kada ada lagi gunung ini. Gunung itu adalah keamanan bagi orang ahlil ardi, bagi di bumi ini. Jadi mun gunung-gunung kada ada tu ya gempa macam-macam terjadi. Kenapa? Karena keseimbangan. Di Quran kan disebutkan bahwasanya yang menjulang gunung-gunung itu adalah keseimbangan bagi alam ini. Allah Ta'ala maulah gunung-gunung ini, bukan sembarangan maulahnya itu. Sekarang ini dibongkar orang macam-macam. Itu Jarsidin pertanda nanti itu adalah ketetapan Allah Ta'ala akan terjadi dengan sebab kerusakan tadi itu. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat zahir dalam beribadah, selamat batin dalam beriktikad, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan dalam setiap amaliyah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal. Masya Allah.